sebelum tertarik ke Islam, kata Islam di pikiran atau di mata seorang Kalisa Grani itu seperti apa sih? Apa ya, waktu dulu tuh ngeliatnya tuh kayak agak kolot gitu ya. Kolot. Baju gede-gede begini kan ya. Oh iya, lebar-lebar Iya. gitu ya. Gede-gede ya. Terus salaman aja nggak mau gitu kan. Jadi kenapa jadi Sunda ini? Nggak apa-apa. Itu larang di Bandung ya. Lalu kita bilang horas bah di Bandung ya. Jadi ke bawah juga. Ayah sih itu banyak keluarga masih di Parung Kuda ada juga. Jadi kalau ketemu ya langsung begini juga nih logatnya ke bawah juga. Nah jadi waktu itu seperti itu apa ya kalau dibilang gitu nggak mengira lah ya sampai di tahap seperti ini kayak gitu. Jadi dulu nyangkanya Islam tuh kolot, lebar-lebar. Kalau lebay ya. kolonial naksir gitu pisan, kalau, cina gitu ya. kalau jabat tangan tuh apakah Oke. jadi naksir gitu kan gitu ya. Dari hal-hal yang sepele gitu ya. Sholat kenapa di lantai gitu. Oke, Kayak baik gitu ya. sih. Iya. Nah kalau di awal-awal Aladin dong nanti ya. kayak kotor gitu kan ya, biasanya kan duduk gitu. Oke. Baik, dari situ sampai ke kita menghadapi COVID-19. Apa yang terjadi kala itu? Jadi waktu itu saya lagi diundang rapat ke balai kota. Nah, untuk shortcut ke gedung yang saya tuju itu lewatin Masjid Fathahillah di situ namanya. Nah, di situ ada perempuan muslimah pakai niqab, Ustaz. Nah, kemudian saya lihat kan dia ketemu siapa gitu, terus dia nggak salaman begini ya. Itu mungkin harinya Allah buka mata hati saya ya Ustaz. Yang biasanya ngelihat orang berpakai niqab tuh gimana banget gitu ya. Itu justru melihat gini, kok kita hari ini jadi sama kayak mereka gitu kan, kemana-mana kita harus pakai masker, lagi nggak boleh jabat tangan dulu ya Pak Ustaz, sampai ada yang pakai siku lah, pakai inilah gitu, jadi kan ada yang kaki malah ya gitu. Terus yang rajin cuci tangan gitu kan, mereka juga jaga wudhu ya. Habis buang air saya lihat nggak sholat pun wudhu lagi gitu kan. Jadi dari situ muncul ketertarikan lah gitu untuk cari tahu ya manfaat wudhu itu apa, yang dibersihin tuh apa aja, kemudian gerakan sholat gitu ya, tapi dari sisi medis kesehatan, belum sampai di yang fadilahnya lah, keutamaannya itu belum, cuman ini bermanfaat untuk bahkan waktu duduk itu ya bisa kayak refleksi ya ke reproduksi ya Pak Ustaz, ke sistem reproduksi, Masya Allah gitu ya. Ternyata gitu, waktu ruku, waktu sujud, Masya Allah gitu ya. Kan kita jarang ya aliran darah tuh langsung otak tuh berada di lebih rendah daripada jantung kita gitu ya. Itu yang sampai saya Masya Allah gitu ya, kok bisa sih ajaran yang sudah dari 14 abad lalu ya kok bisa masih inline sama kondisi sekarang gitu. Itu yang muncul dari situ sih awalnya. Tapi ketika itu sempat diskusi sama suami gitu, kenapa ya ke sholat atau sendiri aja gitu mencari? Sebelumnya saya masih suka diskusi karena saya suka mempertanyakan. Saya kebetulan mempelajari kitab-kitab lain juga. Islam tuh yang terakhir, Ustaz, pilihan terakhir. Kalau bisa janganlah itu gitu. Mungkin pikirnya gitu ya, yang lain lah, itu Islam tuh yang terakhir aja gitu. Waktu yang sebelum-sebelumnya suka nanya sih gitu. Kadang suka nanya, ini kok gini ya, apakah ini yang dimaksud ini gitu. Sering tanya gitu. Cuman kadang dikatnya gini Pak Ustaz, kamu lagi deket sama siapa gitu kan? Bukan pertanyaan orang yang dari lahir non muslim itu gitu kan. Terus gitu langsung takut ya, takutnya ngelanjutin jadi takut, ya udah nggak usah nanya-nanya lagi gitu kan, daripada nanti dituduh gimana-gimana. Ya udah akhirnya cari-cari tahu sendiri sih sebenarnya gitu. Iya gitu. Kadang juga pernah diskusi sama keluarga yang lain gitu, juga dibilang kenapa kamu lagi kurang imannya, dibilang gitu. Sampai mau meragukan gitu kan. Jadi berarti bilang imannya lagi kurang gitu. Tapi percaya aja biasanya. Sampai akhirnya memutuskan untuk jadi mu'alaf. Gimana itu ceritanya? Iya, jadi ada satu titik tuh Pak Ustaz, habis saya browsing lah, ngulik lah gitu. Saya kayak ada di persimpangan jalan. Rasanya itu kalau digambarkan, mau ke kiri, mau melakukan yang lama tuh udah mulai ragu, mau ngelakuin yang baru belum bisa gitu kan. Itu jadi saya malah nggak beribadah sama sekali. Dari orang yang istilahnya kan udah refleks ya, mau keluar
rumah pasti berdoa, lihat makanan berdoa gitu kan. Itu sama sekali enggak. Mau tidur kan biasanya udah pasti aduh ambil posisi udah langsung berdoa. Itu enggak sama sekali. 2 minggu seperti itu buat saya, kata orang itu sebentar ya, buat saya itu lama banget. Karena di situ tuh rasanya kayak jadi orang yang ketakutan, nggak pede gitu ya, keluar rumah takut-takut kecelakaan, takut-takut di kantor salah kerjanya atau gimana kayak gitu. Jadi udah nggak tahan lah gitu, sampai akhirnya saya memutuskan untuk ke Mualaf Center. Nah, di Mualaf Center itu Masya Allah ya, nggak ditanyain statusnya apa segala macam, enggak, cuma tadi kenapa datang ke sini, datang kemudian udah membawa, kan ada websitenya, terus datang udah membawa semua berkas-berkas ya, masalah dipakai nggak dipakai ya udahlah gitu kan. Jadi mungkin untuk memastikan ya kebenaran itu, tapi belum nggak tanya itu. Terus kenapa tertarik, tadi saya cerita seperti tadi, terus oh ya udah, terus dijelaskan Pak Ustadz, tauhid, rukun iman, rukun Islam, ada 3 jam dari jam 9 sampai menjelang azan zuhur. Nah di situ akhirnya kok waktu sepanjang dijelaskan tuh nangis gitu ya, di hati tuh kayak konfirmasi, ini yang benar, ini yang benar, ini Allah yang benar yang saya tahu, ini Allah yang harus yang seperti ini gitu, yang benar-benar nggak bergantung pada apapun dan siapapun gitu ya. Kalau masih bergantung belum bisa dibilang Allah gitu ya gitu. Yang saya itu yakin banget di situ, nggak ada hal lain gitu. Udah di situ udah mau azan itu, yaudah dokter Kesa sekarang mau gimana? Yaudah saya belajar dulu Bunda, saya bilang gitu pembinanya ya. Kemudian oh ya udah boleh silakan, tapi belum dihitung pahalanya, argonya belum jalan Pak Ustaz katanya. Kenapa saya bilang gitu? Boleh sini kamu belajar ngaji di sini, belajar sholat di sini, tapi belum dihitung karena kamu belum syahadat. Oh syahadat emang isinya apa Bunda? Percaya Allah itu esa, percaya dari tadi ya dijelasin itu. Percaya Muhammad itu utusan Allah, percaya. Saya bilang gitu. Ya udah itu saya syahadat. Ya udah saya syahadat. Nggak ada mikir habis itu ternyata Allah nggak ridho ya kalau kita sama pasangan yang non muslim. Saya pikir bisa jalan bareng-bareng gitu Pak Ustadz awalnya gitu ya, kali bisa kali gitu kan, banyak yang begitu saya pikir gitu. Ternyata Masya Allah ternyata enggak. Tapi waktu saat itu nggak kepikiran, waktu saat itu benar-benar cuman ini yang benar, ya udah no turning back lagi. Saya pikir udah itu. Padahal Bunda tuh bilang ini informal ya gitu, kalau nanti dokter Esa udah belajar, udah lebih yakin, boleh mau diulang syahadatnya di masjid, dengan saksi lebih banyak gitu ya, kayak bilang gitu. Tapi kok rasanya tuh nggak informal gitu, rasanya kan ini udah di depan Allah juga gitu. Jadi Masya Allah ya, jadi malah dari hari itu sampai hari ini Insya Allah tuh malah makin yakin, makin kalau ingat hari ini setiap ditanya gini tuh rasanya saya bersyukur banget, nggak menyesal banget dengan keputusan kemarin itu gitu. Itu yang paling saya syukuri itu, yang nggak ada yang lebih besar dari itu saya rasa. Dan itu ketika bulan Maret ya? Maret 2020, 15 Maret saya ingat. Masih hangat habis ya, malamnya ya masih hangat, masuk Islamnya Masya Allah ya. Jadi pada detik itu juga setelah merasakan 2 minggu gegana, gelisah, galau dan merana ya, akhirnya ke Mualaf Center Indonesia dan detik itu juga, hari itu juga syahadat. Ya, oke, baik, luar biasa ya. Oke, saya tanya ke Ustadz dulu, masalah hidayah nih Ustadz ya. Ada orang yang kadang apa yang terjadi setelah hari itu, setelah syahadat, pulang ke rumah dalam suasana seperti apa? Suami, nah seru nih, gimana lagi bayangin ya. Jadi selesai itu saya langsung berpikir, wah saya sudah muslim, kewajiban saya yang saya tahu pertama kali harus sholat gitu. Jadi saya asar nanti harus sholat gitu, nggak punya mukena, jadi saya ke Tamrin City. Oh ya, langsung belanja ya. Cuma beli 1, saya nggak mikir itu dipakai berapa kali sehari ya, terus pakai keringetan lagi kan. Jadi sebenarnya harus lebih banyak ya. Jadi belinya cuma 1 karena saya pikir baru belajar gitu ya. Akhirnya tuh saya, karena tadi itu sebenarnya hari pertama lockdown Pak, di Maret itu ya. Jadi setelah itu ya saya nggak ada pelajaran sebenarnya gitu. Jadi benar-benar belajar sendiri pakai YouTube, nyari juga yang anak-anak supaya iftitahnya paling pendek. Terus yang gampang ya. Pokoknya pelajaran saya bareng anak-anak semua. Saya carinya anak-anak waktu itu gitu ya. Nah kemudian saya sholat itu benar-benar apa ya? Tapi ya itu Allah baik banget ya. Maksudnya di sholat saya yang mungkin sebenarnya nggak sempurna ya. Cuman rasa kita pikir
saya tuh bergantung sama Allah benar-benar dari waktu sholat ke waktu sholat selanjutnya gitu Pak Ustadz, kalau bisa digambarkan gitu. Jadi selesai sholat itu saya tuh selalu alhamdulillah bisa sholat asar, tolong ya Allah mudahkan untuk bisa sholat maghrib gitu supaya bisa isya kayak Itu gitu. di rumah, asyar di rumah. Di rumah cuman memang di rumah tuh ada CCTV gitu. Jadi nyari yang blind spotnya di mana. Itu blind spotnya ternyata di depan pintunya klinik saya. Kecil jadi arah kiblat juga kayaknya mungkin agak nggak sempurna dikit karena kalau sempurna banget bisa kelihatan gitu. Berawal dari kayak gitu sih. Nah akhirnya itu lagi WFH. Itu karena hari Minggu ya, nggak ke kantor. Pas ke kantor hari Rabu, waduh, kalau di masjid saya nyalain YouTube kan nggak lucu ya, kan belum bisa. Mau nggak mau saya harus cerita nih sama satu orang teman kantor, dan harus perempuan karena jemaahnya kan sama yang perempuan. Bu, saya boleh cerita nggak? Saya cari yang kerudungnya panjang. Terus saya bilang, nggak pernah cerita, nggak pernah apa. Bu, saya udah syahadat. Allahu Akbar, udah keluar air mata tuh beliau ya. Terus tahu lah Pak, tahu kehidupan saya, kehidupan keluarga gitu ya, mantan suami segala. Kok bisa Dokter Ica gitu kan gitu. Terus nggak tahu nih Bu, udah aku berusaha bendung nggak bisa Bu gitu. Dokter Ica, aku ikut senang, tapi Dokter Ica mikir nggak sih ada anak-anak segala rupa. Terus satu lagi, Dokter Ica tahu nggak, sejak hari itu Dokter Ica udah haram sama suami, nggak boleh berhubung. Oh gitu, saya cuma begitu aja, nggak ada mikir, waduh kejebak nih aku apa-apa, nggak ada Pak Ustadz, cuma bener-bener ya udah ini kalau harga ini yang harus aku bayar gitu kan, udah pulang itu saya udah kamarnya udah nggak di situ, tidurnya di kamar anak-anak. Mulai dari situ gitu. Terus beliau selalu nanya, gimana Dok Ica, udah ketahuan belum? Belum ketahuan. Saya memang berdoa Bosan, ya Allah tolong saya bisa, mereka taunya kalau saya udah selesai baca Al-Quran gitu. Nanti saya kalau mereka udah tahu saya belum isi Al-Quran, belum tahu, nanti saya nggak mau Islam yang jadi dijelekin gara-gara saya gitu. Jadi saya waktu itu berdoanya itu, begitu saya selesai baca terjemahannya, Pak Ustadz belum bisa bahasa Arabnya. Itu alhamdulillah, yang tadinya saya pikir saya akan menemukan celah, kesalahan lah segala macam gitu. Masya Allah makin ke juz 27, juz 30 itu malah makin yakin gitu, makin yakin dengan Islam ini gitu ya. Makin yakin, akhirnya saya udah bilang, wah bentar lagi nih sesuai permintaan saya nih, pasti sebentar lagi ketahuan gitu. Benar, nggak lama dari itu, mungkin 1-2 hari dari hari saya selesai baca terjemahan Al-Quran, ketahuan lah pertama kali Bada Isya. Itu ketahuan alat sholatnya dulu gitu. Udah di ultimatum sama mantan suami kan, udah stop, balik lagi, ayo ajarin ayat-ayat hafalan yang dulu lagi buat anak-anak gitu kan. Terus cuman saya yang dapat itu ayatnya tuh, jadikan sabar dan sholat penolongmu. Jadi mau di sholat alat sholatnya juga udah nggak ada, itu saya pakai spray lah, bed cover lah, buat nutup. Terus lucunya Pak, saya tuh ini tadinya tayamum tuh mau saya lewatin buku-buku itu, masa di sini tayamum, saya mikir gitu ya tadinya gitu. 2 hari sebelum kejadian itu saya ini mau saya lewatin, tapi malah saya baca, oh tayamum begini, ya udah akhirnya tuh saya supaya nggak ketahuan lagi wudhu gitu-gitu, saya tayamum gitu. Lagi diajak jalan di mobil itu saya tayamum gitu. Sampai nanti pembantu saya di belakang nyolotnya, Bu diliatin gitu kan, karena saya komat kamit mungkin kan. Di sampingnya ayah anak-anak. Iya, lagi nyetir kan, saya sebelahnya dari belakang dicolek sama ART-nya kan. gitu itu yang itu. Jadi itu saya cuman waktu itu mungkin kayak, kalau mungkin orang-orang berpikir kalau mualaf dimaafkan lah, mungkin Allah mengerti lah kalau belum bisa sholat full gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa di situ saya justru yang saya perjuangkan sholatnya. Karena saya pikir gimana Allah mau nolong saya kalau saya nggak jaga sholat gitu kan. Kan jadikan sabar dan sholat penolongmu. Ya udah akhirnya udah yang saya perjuangkan sholat lah. Mau saya nanti akhirnya ketahuannya juga benar, ketahuannya pas sholat lagi akhirnya. Akhirnya 2 minggu kemudian ketahuan lagi tahajud, lagi mau tahajud baru takbiratul ihram gitu. Tadinya biasanya masih kalau mau ketahuan tuh masih bisa berhenti sholat, bisa dilipat-lipat dulu, disimpan gitu kan. Di tempat yang sama, sholatnya di dalam gitu. Kalau yang tahajud yang ketahuan ini di kamar anak. Saya pikir udah pada tidur, jadi aman, saya nggak yang di blind spot itu gitu kan. Pikir masih jam-jam 3 jam 4 gitu. Terus habis itu baru begini, tiba-tiba pintu kamar anak tuh dibuka, udah langsung dinyalain lampunya, langsung ketahuan udah nggak bisa ngapain, orang lagi begini ya. Udah akhirnya ketahuan, beliau langsung keluar,
saya jadi nggak jadi sholat waktu itu bulan Ramadan. Saya buka, jadi berarti saya ngelewatin subuh, ngelewatin sahur, tapi saya berusaha tetap saum waktu itu, tetap gitu. Jadi udah ya sempat ditanya lah, kenapa gitu, kok diterusin, udah saya peringatin kok diterusin, apa the latest one yang kamu bilang. Jadi saya tuh bilang gini Pak, waktu itu saya berpikirnya dulu jalan pikirnya selain yang tadi tentang pandemi corona, saya berpikirnya kalau yang kemarin ini itu adalah Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini gitu, saya mikirnya kenapa masih harus ada Nabi Muhammad lagi diutus gitu, kan harusnya udah pamungkas gitu, kenapa ada lagi gitu. Gitu. Terus waktu itu saya cerita gitu sama adik saya juga ngomong, ya terus nanti kalau ada lagi kamu ganti lagi ke yang baru lagi kata dia gitu kan. Terus ya alhamdulillahnya nggak akan ada yang terakhir lagi ya gitu, saya jawab gitu. Nah itu apa yang the latest one itu, kata beliau gitu kan. Udah saya belum jawab udah langsung kejadian lah gitu, kelepasan lah ya beliau gitu. Terus saya bilang sakit Dedi gitu, mungkin takut suaranya kedengerannya, namanya lagi mau subuh gitu kan, sepi banget ya. Ditarik ke kamar lagi, di itu lagi. Terus habis itu saya udah pasrah, itu udah saya pikir nggak apa-apa lah kalau saya mati diwafatkan dalam keadaan Islam lah, udah gitu. Udah pasrah banget gitu, udah nggak tahu gitu. Terus ya udah sekarang kamu ikut saya ke orang tuanya, mau dibawa ke orang tua saya gitu. Dikasih minum juga sempet, karena dipikir kemasukan setan gitu. Tapi saya cuma tempelin aja gelasnya gitu Pak Ustadz. Saya nggak mau batal ya. Saya pikir juga ini supaya puasa ini yang nolong saya juga gitu ya. Saya pikir nggak sahur juga itu, padahal nggak sholat juga. Ampuni saya Allah, nggak sholat subuh gitu. Terus udah saya itu minum gitu. Jadi nggak saya minum. Terus ya udah saya cuma zikir, baru tahu dua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, doa Nabi Yunus sama doa Nabi Ibrahim. Itu doang udah, sama astagfirullahaladzim, nggak ngomong sepatah kata pun. Bener-bener itu terus. Kemarin jadi kamu doa ke siapa itu, mujizat yang kamu dapat dari siapa? Tapi saya nggak jawab, cuman di dalam hati saya tuh menjawabnya adalah ya tetap berarti Allah kan berkuasa untuk ngasih kuasa itu ke siapapun gitu kan gitu. Jadi waktu itu saya tapi nggak jawab sama sekali sih waktu saat itu. Alhamdulillahnya tuh nggak goyah Pak Ustadz, malah makin yakin gitu. Jadi ya udah gitu, cuma minta tolong sama Allah aja. Terus alhamdulillah itu sampai rumah beliau tidur, mantan suami saya tidur, saya mandiin anak-anak. Pas mandiin air teh saya bilang, Bu, di depan ada polisi 3 orang. Di hari yang sama. Paginya jam 9-an ya kami sampai rumah. Kenapa Pak gitu kan? Pak pulang aja Pak, nanti kalau suami saya bangun takutnya saya yang dimarahin, kirain yang lapor gitu. Enggak Bu, tadi kita dapat laporan gini, ada keributan gini. Ibu diapain aja? Enggak Pak, itu di kulit kepala paling nggak ada bekas visumnya, saya bilang gitu. Karena di kuping gitu, saya pikir kan gitu. Ya. Tapi ada satu polisi yang bilang, itu apa Bu, ternyata memarnya udah muncul gitu. Ini saya ada 2 bulan hitam ini hitam gitu. Terus habis itu diapain lagi? Di mertua, di paha saya gini. Terus ada polonnya buka baju saya gitu. Terus habis itu, Bu, itu masih ada ruas jarinya, nggak bisa, Ibu harus ikut saya ke polisi gitu ya. Jadi saya divisum ke rumah sakit. Ayo BAP sekalian. Jangan, saya pulang aja, saya takut suami saya bangun. Nggak bisa Bu, harus selesai. Ternyata ya, saya juga kan nggak kepikiran dia mau ngelaporin suami sendiri gitu kan waktu saja. Ternyata itu jalan Allah Pak Ustadz. Jadi sampai akhirnya itu diproses, benar-benar diproses. Akhirnya yang tadi kan suami seperti itu ya, istilahnya dia siap di penjara lah karena ini ngapain saya, daripada saya pindah gitu. Itu ternyata malah di situ dia akhirnya luluh gitu ya, udah terserah kamu.